gambar ini adalah daerah Raja Ampat. Di sana ternyata hanya menggunakan PV, tapi sedikit sekali, paling hanya 20%, 30%. Lainnya masih menggunakan genset. Nah, genset itu berasal dari fosil fuel yang sangat sulit sebetulnya distribusi di daerah Papua. Nah, ini yang kemudian saya dorong. Saya ada beberapa mahasiswa S3 di Papua yang nanti akan memanfaatkan energi dari biomasa ataupun dari energi laut atau angin yang kemudian bisa memanfaatkan daerah-daerah di pantai. Oke, next, silakan. Bahwa kita harus meningkatkan konten pada energi terbarukan yang umumnya bisa digabungkan dengan hal-hal lain yang bisa mendorong ekonomi. Nah, ini adalah konsumsi kelistrikan terus meningkat sampai 2020 ya, tapi sejak awal 2020 sebetulnya sudah agak menurun, atau juga mulai 2019. Perekonomian kita sudah mulai menurun sebetulnya sejak 2019. Jadi mungkin saya perlu beritahukan bahwa dari 2005 sampai 2015 sangat tinggi sekali pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari pemanfaatan listrik. Tapi kemudian 2015 mulai agak melandai. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Terus puncaknya awal 2020, mulai Maret kita mengalami sesuatu yang kesulitan dalam peningkatan ekonomi, dan otomatis kelistrikan juga konsumsinya menurun ya. Nah, inilah yang kebetulan saja. Tapi nanti kalau manusia di Indonesia terus bertambah, yang sekarang 270-an juta akan bertambah, tentu akan membutuhkan energi kelistrikan. Kita yakin nanti ya pada sekitar 5-6 tahun lagi akan mencapai bisa hampir 300 juta. Ini luar biasa. Bagaimana orang harus hidup dengan 3 kali makan satu hari akan bisa survive. Nah, ini menjadi masalah di kita sebetulnya. Oke, next. Electrification ratio adalah suatu perbandingan suatu daerah yang dilistriki. Misalnya satu daerah di katakanlah NTT dan NTB, Maluku dan Papua yang termasuk satu daerah itu, misalnya katakanlah ada genset saja. Ada genset itu makanya bisa dihitung memiliki ketersediaan kelistrikan, sehingga itu sangat dibutuhkan distribusi yang lebih merata. Kalau di daerah Indonesia Tengah sampai dengan Indonesia Barat itu sudah rata-rata sudah cukup makmur ya dibandingkan dengan daerah Indonesia bagian timur. Nah, inilah yang sekarang didorong agar bisa mencapai sejumlah penyambungan kelistrikan untuk mencapai 99%. Bahkan mungkin sekarang sudah sampai ke sana. Tapi ini bukan hubungannya dengan sifat bahwa PLN sudah sampai kepada daerah pelosok. Penerangan belum. Tapi hanya ada satu titik pembangkit tenaga listrik, maka sudah dihitung apakah itu hidup atau mati, itu sudah sebagai bagian dari rasio elektrifikasi. Dan kemudian CO2 emission. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Pelan-pelan kita sebetulnya menggunakan pembangkit yang berbasis kepada, kalau kelistrikan masih berbasis pada batu bara dan solar cell, solar fuel, bahan bakar solar. Jadi untuk genset ya, itu daerah mungkin Kalimantan paling banyak sekali genset itu ada di daerah sana. Suplainya pun juga sangat rumit gitu ya, karena daerahnya terpencil. Nah, ini perlu difikirkan pengurangan daripada penggunaan solar genset yang mana akan menghasilkan CO2, di mana CO2 itu sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi iklim kita yang sekarang sudah kelihatan berubah. Mungkin saya sampaikan bahwa impact daripada peningkatan CO2 itu misalnya kalau kita bakar diesel, mobil, ataupun pembangkit
tenaga diesel yang sangat besar dan kemudian batu bara yang kemudian terus kita lihat di cerobong yang mengeluarkan asap itu pasti mengandung CO2. CO2 itu adalah komposisi yang membuat lingkungan itu tidak bisa sehat karena kesulitan adanya matahari untuk berinteraksi dengan permukaan makhluk hidup di permukaan, maka terhalangi oleh CO2 emission dan juga ini cukup beracun. Kita harus mencegah hal itu supaya tidak menghasilkan terlalu berlebihan. Ini terlihat daripada sudah melumernya es ya dan sangat cepat menjadi air laut. Dan itu terlihat dari riset saya di daerah pantai Bekasi, Jawa, daerah utara Jakarta. Itu yang dulunya saya 1 kilometer pada tahun 2014 berdiri. Saya pada satu titik berdiri di sana. Kemudian sekarang saya harus mundur terus sambil was-was terhadap sistem pembangkit tenaga angin. Ada solar cell dan kemudian tergenang dan saya sampai sekarang menggeleng-geleng kepala dan bagaimana bisa mengatasi agar alat yang harganya miliaran ini bisa terlindungi. Oke, itu adalah impact daripada penggunaan CO2 emisi yang berasal dari bahan bakar yang fosil. Beda dengan biomasa kita bakar, itu dia sudah netral karena dia akan diserap oleh hutan. Kalau hasil pembakaran daripada solar cell, solar fuel ataupun batu bara itu tidak bisa diserap karena komposisinya beda. Clean coal technology ini saya lewatkan saja, mohon maaf. Saya akan lebih fokus kepada hal-hal yang substantif terkait dengan masalah energi baru terbarukan karena memang sesuai dengan judul. Saya masuk pada energi terbarukan di daerah tropis. Ini adalah tipikal yang ada di Indonesia. Kita punya tenaga air, hydropower, pembangkit yang ada damnya, yang ada yang mengatur jumlah air untuk persawahan, kemudian geothermal yang tenaga uap dari perut bumi, serta bioenergi. Bioenergi itu adalah biomasa misalnya seperti kelapa sawit, itu bioenergi juga. Kemudian solar energi matahari, kemudian ada tenaga angin ya yang daerah pantai, dan kemudian energi laut, gelombang dan seterusnya. Yang sudah disediakan oleh alam, yang sudah disediakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita tenaga yang luar menghasilkan kelistrikan di situ. Tapi sangat disayangkan bahwa dari semua yang ada di sini masih sangat kecil sekali. Persen kalau nggak salah disarankan diminta target 23%. Nah, sekarang baru di bawah kurang lebih 8%. 8-10% itu udah paling maksimum. Nah, ini sekarang tahun mendekati 2021. Apakah bisa itu semua 25% mencapai, itu menjadi pertanyaan. Ya, itulah makanya diharapkan generasi muda harus bisa mempelopori pembuatan atau pemikiran untuk menghasilkan pembangkit energi. Ini ada geothermal energi opsi ya, kemudian ya dan lain-lainnya ya, ada radiasi ya. Kalau ini berkaitan dengan salah satu yang saya sampaikan saja, kita secara otomatis kita seperti sekarang ini musim hujan, kalau di daerah Jakarta dan Jawa Indonesia bagian barat ya, musim hujan, mungkin bagian tengah dan timur sama juga ya. Jadi ini air itu akan masuk ke dalam dan kemudian bertemu dengan magma dan menghasilkan uap. Nah ini sebetulnya sangat potensial sekali, tapi ternyata baru sekitar penggunaannya 2% dari kebutuhan energi total ya, karena
kesulitan dalam melakukan proses pengeboran, ya. Itu bisa 10 tahun, bisa 12 tahun untuk mendapatkan bor yang tenaga uap berbasis energi panas bumi. Solar energi, nah ini adalah langsung nih, radiasi bebas selalu terbuang, dan kita berapa persen solar di Indonesia masih sangat kecil sekali. Bayangkan Indonesia yang begitu luas, diberkahi dengan jumlah energi yang besar, pemanfaatannya hanya sedikit saja. Kemudian efisiensi energi conversion ini, jadi kita ini sebetulnya, saya langsung singkat kata dalam slide ini adalah perubahan energi terbarukan, dan bagaimana kita memanfaatkan energi ini terus benar-benar bisa mendapatkan energi yang bagus untuk dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Nah, ini terus terang masih sangat kecil, dan pengalaman saya pun masih fight untuk mendapatkan sesuatu yang misalnya energi dari biomasa, dari sekam padi, itu tidak mudah untuk menjadi listrik. Jadi teknologinya mesti kita harus gunakan sebaik mungkin agar sekam padi ini yang banyak tersedia itu bisa digunakan menjadi energi listrik. Economic dan environmental assessment ini sebetulnya saya lompat saja dulu, nanti jika ada pertanyaan nanti akan saya jawab. Oke, solar energy supply ini intinya gini, bahwa kita ini terdiri atas beberapa span atau bentangan energi, dari energi yang tinggi sampai energi yang rendah. Jadi ada gelombang tinggi dan gelombang rendah. Nah, ini kita kebanyakan masih memanfaatkan yang di daerah yang menghasilkan foton dan menghasilkan suatu energi listrik. Jadi yang kita perhatikan misalnya ada PV, solar fotovoltaik, makanya foto itu berasal dari foton, voltaik jadi voltage berasal dari foton. Nah, itu yang kemudian bisa menghasilkan suatu perubahan aliran listrik. Oke, solar cell. Ya, ini sekarang ada di kebanyakan dari Makassar ya, Sulawesi Selatan. Ya, kita lihat daerahnya itu memiliki potensi yang cukup besar. Tapi yang paling besar adalah daerah NTT dan NTB. Nah, ini daerah yang miskin tapi energinya banyak. Nah, itulah tipikal di daerah kita. Di daerah yang kurang banyak memanfaatkan energi alam ataupun dari energi semesta ataupun yang non fosil, justru memiliki peningkatan ekonomi yang tinggi. Nah, inilah nanti akan saya jelaskan jika ada pertanyaan. Ya, ini solar energy conversion yang tadi saya sampaikan, dengan adanya perubahan dari ini sedikit teknologinya, saya jelaskan bahwa perubahan dari foton itu menyebabkan ada wafer atau menghasilkan perubahan aliran listrik itu sendiri. Dan energi angin, ya, ini energi angin cukup besar di daerah pantai, tapi sayangnya belum banyak. Jadi selama ada pantai di Indonesia, khususnya di Indonesia, maka memiliki karakteristik yang paling menarik, ya, karena perbedaan temperatur mengakibatkan perubahan tekanan, dan tekanan itu mengakibatkan kecepatan, yaitu adalah membuat aliran listrik, aliran angin pada sistem tenaga angin. Kebetulan ada beberapa mahasiswa saya S2 yang mengambil energi angin sekarang ini. Oke, ini adalah distribusi, ya, energi angin. Dan kemudian saya juga nanti bertanya apakah di daerah Makassar ataupun Sulawesi Selatan ini banyak jalan tol. Maka jika iya, maka menarik untuk ditingkatkan menjadi membangkitkan energi tenaga angin dari akibat dari aliran lalu lintas, ya, yang berlalu lalang itu bisa menghasilkan energi angin. Dan ini sekarang saya ada studi untuk itu. Hanya konversi, kalau di teknik mesin tempat kami, perubahan daripada berbagai macam
teknologi dan proses ini akan memberikan suatu Oke, next. Tenaga hidro adalah ya kita ketahui di berbagai tempat di Indonesia banyak dam untuk menampung air ya, untuk menghasilkan listrik dari penampungan air. Hanya saja memang sangat masih rendah dan itu merusak lingkungan ya, dan harus dipindahkan banyak orang, binatang, perkampungan dan seterusnya. Tapi itu adalah salah satu alternatif pemanfaatan energi hidro. Hidro potensial itu banyak sekali di Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera ya, beberapa yang lainnya Kalimantan dan Sulawesi terlihat, tapi belum begitu masif karena berhubungan dengan terbentuknya pegunungan ya. Makin banyak pegunungan maka akan makin menghasilkan potensi energi hidro. Oke, ini teknologinya, saya lewatkan saja dulu ya. Ini sangat simpel saja. Tenaga aspek dari sipil ya, yang memang menjadi sangat penting. Oke, biomasa. Biomasa ini dari proses fotosintesis ya, dari matahari dan kemudian disimpan dalam daun ya, dan itu akan dikeluarkan dalam teknologi tertentu menghasilkan, jadi menyerap matahari dan energi matahari itu kita manfaatkan menjadi satu energi listrik. Ya itu macam-macam, ada tenaga gasifikasi atau pembakaran langsung ya, seperti di pembangkit power plant, maka itu memanfaatkan energi matahari menjadi energi listrik. Yeah. Oke, next. Ini sangat banyak ya. Saya dengar di daerah Sulawesi Selatan itu juga sangat banyak daerah sawah. Ya tentunya, terutama daerah Sidrap kalau nggak salah. Itu persawahan sangat banyak, dan itu sebetulnya daerah itu harusnya kaya ya, ekonominya meningkat karena tersimpan energi yang besar harusnya. Di situ bisa kita manfaatkan dengan berbagai teknologi yang praktis di situ. Oke, next. Ya ini makin satu bentuk dari berbagai macam proses ya, dari proses pembakaran, kemudian gasifikasi, dan kemudian pembakaran langsung dan seterusnya, melalui jalur-jalur terbentuknya proses yang ada. Jadi biomasa yang ada di Indonesia ini sangat bagus bahan bakar kendaraan dengan prosesnya tadi itu fotopirolisis ya. Jadi dari biomasa proses pirolisis maka keluarlah ada liquid. Itu liquid itu bisa digunakan untuk bahan bakar untuk engine ataupun motor dan seterusnya. Oke. Ya, jadi untuk yang dari magma dan manfaatkan menjadi tenaga dan masuk ke turbin ya, di sebelah turbin yang sebelah kanan itu, dan menghasilkan listrik. Nah, uap itu kita harus tahu berapa besar reservoir yang ada di perut bumi ini. Jadi tidak mudah untuk mendrilling apakah dalam 100 meter, apakah 200 meter atau 300 meter atau bahkan 1 kilo ya, kita bisa mendapatkan steam ini. Makanya ini membutuhkan biaya sangat besar, dan biasanya untuk bisa beroperasi itu sekitar 15-20 tahun dari sejak awal pertama kali. Pertama surat izin, kemudian juga teknologi tinggi yang harus diterapkan, drilling system dan seterusnya, itu membuat proses pengambilan energi itu tidaklah semudah yang ada di depan kita gitu ya. Oke, silakan berikutnya. Ya, ini community empowerment. Ini kenapa saya sampaikan adanya suatu peningkatan komunitas sebetulnya. Bahwa saya meyakini, silahkan sambil jalan, slide berikutnya.
banyak sekali potensi-potensi yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dari energi yang ada di lingkungan kita. Contohnya di Mentawai. Mentawai itu adalah di sebelah barat ya daripada Padang. Itu 4 jam perjalanan ataupun 3 jam ya. Kalau saya dulu sampai 4 jam karena di situ ombaknya besar sekali, jadi harus hati-hati. Itu ada 2 pulau besar yang ditinggali oleh masyarakat Mentawai. Itu adalah Mentawai itu beda dengan Sumatera Barat, sangat berbeda, tradisinya juga sangat berbeda. Tapi mereka memiliki kemampuan untuk memelihara lingkungan dan pohon bambu lah yang kemudian menerangi seperti digambar di sebelah kanan ini melalui proses gasifikasi. Ya, namanya Pulau Siberut dan apa namanya ya Pulau Siberut yang atas yang besar ya. Gitu. Silakan. Dan kemudian ini adalah Mentawai biomas ya, oke. Sangat simpel ya, tidak memerlukan komponen yang banyak, dia mudah dipindah-pindahkan, dia bisa mencapai 100 megawatt ya, 100 kilowatt, tidak terlalu besar, sampai 1 megawatt dengan suatu sistem yang lebih simpel dibandingkan dengan pembangkit tenaga uap ya, ada boiler dan seterusnya kondenser dan semuanya itu memerlukan biasanya rasio areanya itu sangat besar sekali untuk boiler ya, sistem boiler tenaga uap. Kalau di biomas itu hanya memerlukan kurang lebih sekitar 500 meter persegi sudah bisa menghasilkan 1 megawatt. Oke, silakan next berikutnya. Nah, ini sudah diresmikan oleh Menteri Bappenas. Dan satu lagi contoh dari biomas power plant di daerah Tanjung Batu. Ini adalah rekan saya. Di sebelah kanan adalah satu teknologi yang menghasilkan hampir 1 megawatt ya. Itu tidak lebih dari 500 sampai 600 meter persegi ya. Tapi kalau untuk pembangkit tenaga uap biasa itu memerlukan sekitar 2-3 hektar. Sangat luas dan sangat ada ratusan atau jumlah komponen yang sangat besar. Kalau ini komponennya lebih sangat kompleks, sangat padat ya, jadi tidak memerlukan satu banyak komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan yang tenaga yang sama. Itu hanya berjarak kira-kira 2 jam dari Pulau Batam ya. Silakan. Ya, dari tenaga ini sebetulnya stop dulu. Maka ini bisa bekerjasama dengan masyarakat. Jadi masyarakat yang membangun, menanam dan menumbuhkan tanaman, dan kemudian sebagian dari tanaman itu dikirim ke suatu pembangkit ini, maka akan timbul simbiosa mutualistis. Masyarakat menjadi ada income, pembangkit bisa menghasilkan listrik 24 jam. Itu sudah berlangsung selama 4 tahun sampai sekarang. Oke, next. Nah, ini tenaga angin di Sidrap ya, daerah Sulawesi Selatan agak mengarah ke timur ya, itu sudah beroperasi, tapi tanda kutip ya. Mohon maaf, sekarang hanya bisa kurang lebih 30% bisa menghasilkan listrik. Karena ternyata begitu sudah dioperasikan, anginnya itu angin-anginan ya. Jadi ya ternyata tidak menghasilkan maksimum, tapi itu sebagai satu contoh adanya satu potensi tenaga angin di daerah Sulawesi Tenggara ataupun Sulawesi Selatan lah gitu ya. Mohon maaf kalau arahnya salah-salah. Oke, next. Baik, ini tenaga angin dari horizontal shaft ya, menjadi listrik skemanya. Silakan. Kemudian ini adalah daerah pantai Bekasi Utara ya, itu kita lihat satu lokasi yang sampai sekarang masih kita berhubungan, dan itu akhirnya menjadikan menjadi daerah wisata ya, yang tadinya orang malas pergi ke sana, kemudian kami tim UI dengan masyarakat di sana bahu-bahu untuk membangun satu daerah pantai yang kemudian sangat bagus ya, membuat masyarakat nelayan bergairah untuk berusaha. Baik, silakan.
Anda boleh mencari itu, klik aja di website itu Bungin Techno Village, maka akan bisa terlihat. Nah, ini adalah bentuknya yang masih sekarang masih beroperasi, walaupun belum tidak 100% lagi karena biaya operasionalnya tidak tertutup. Karena memang ini menghasilkan satu listrik betul, tapi teknologinya agak advance, perlu perawatan yang rutin. Nah, ini belum berhasil kita membuat masyarakat sadar tentang perlunya pembelajaran hal ini. Oke, next. Saya kira ini yang terakhir, dan ini adalah contoh dari yang di sebelah kiri, desalinasi air laut. Artinya bahwa kita bisa memanfaatkan air laut dengan sistem desalinasi sehingga airnya bisa dipakai untuk minum dan mandi. Tenaga pompanya untuk menarik air dari laut itu menggunakan angin, ya seperti yang di tengah, dan yang di kanan ini intinya adalah tenaga dari angin dan berkombinasi dengan paling atas kanan itu adalah desalinasi dengan menggunakan konsep konversi energi. Baik, jadi ini adalah yang mungkin terakhir. Jadi SMA operation, small medium enterprise operation, electricity untuk masjid, kemudian jalan untuk samping road lighting ya, jalanan, dan cold storage ya, membuat daerah tersebut menjadi daerah wisata sampai sekarang ini. Oke, silakan. Saya kira ini terakhir ya. Oke, ini hanya suatu diskusi saja, nggak apa-apa. Saya singkat saja, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita cari mungkin solusi bagaimana sebaiknya seperti apa. Oke, silakan. Saya rasa mungkin sudah lebih dari 20 menit ya. Saya akhiri saja presentasi saya. Semoga nanti ada tanya jawab ya, dan kalau bisa ada generasi muda yang bisa mendorong program-program ini untuk berkelanjutan. Selanjutnya, materi kedua akan dibawakan langsung oleh Kakanda Ihsan Baran Lubis ST. Baran Lubis ST, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua, buat teman-teman yang ada di Makassar sekarang. Kemudian juga Prof. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore, San. Kita ketemu lagi dari Prof. Iya, Prof. Iya, luar biasa. Saya sangat senang sekali. Ya. Izin Prof, sharing-sharing sama adik-adik kita di Makassar, Prof. Ya, pasti. Harus bisa menumbuhkan ihsan-ihsan yang lainnya ya. Aduh, iya Prof. Oke, mungkin saya bisa share screen langsung ya, Mas Hasnan ya. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Nih saya mulai aja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya mau bicara renewable energy, tadi Prof Adi itu udah sangat sangat menjelaskan lah ya terkait kulit-kulitnya gitu ya. Sebenarnya kalau mau detailnya itu kita harus gali sendiri lagi gitu, lebih dalam gitu, dan nanti akan muncul mungkin ide-ide dan pemikiran dari teman-teman yang mungkin tertarik di dunia renewable energy ini gitu. Nah, cuman kalau peran saya sendiri, saya sebenarnya sih di sini pengen hanya mau sharing sih sama teman-teman di istilahnya di Unhas ini lah ya gitu. Terkait peran kita nih sebagai pemuda ini dalam penerapan energi terbarukan gitu. Nah, mungkin ini saya sedikit share sih gitu ya. Jadi kalau ini sih menurut pandangan saya pribadi gitu, setelah saya menggali ilmu di perkuliahan dan juga langsung di dunia pekerjaan gitu. Jadi kalau renewable energy itu menurut saya dikategorikan itu menjadi dua gitu. Jadi ada yang sifatnya sustainable gitu ya, dan ada yang sifatnya intermittent gitu. Maksudnya apa? Sebenarnya gini, kalau sustainable itu artinya kita bisa menggunakan lah pembangkit ini gitu ya dari segi kelistrikannya itu selama 7 dikali 24 jam gitu. Dan juga output energinya itu nanti tentunya bisa dibantu sama manusia gitu. Artinya ada operator mungkin yang bisa memanage gitu ya, memanage kira-kira output energi yang pengen dihasilkan itu berapa kayak gitu ya. Nah, contoh-contohnya itu mungkin kalau dari segi EBT untuk yang sifatnya sustainable diantaranya ada tenaga air gitu ya.
Terus ada tenaga panas bumi, ada biomasa, dan ada biogas gitu. Artinya ini sebenarnya cukup sustain lah kalau kita ingin menggunakan dalam waktu 7 hari dikalikan 24 jam gitu. Mungkin kalaupun ada penurunan ya mungkin karena maintenance dan lain halnya. Cuman ini lebih sustain. Itu gambaran aja sih ketika kalau kita ingin tahu tipe-tipe renewable energy apa aja yang lebih sustain gitu. Nah, kemudian yang tipe keduanya saya ingin menjelaskan itu ada yang namanya intermittent. Itu artinya intermittent ini outputnya itu mungkin lebih cenderung alam lah yang menentukan gitu. Walaupun ada kontribusi dari operator atau dari human gitu. Cuman lebih cenderung sih ini keadaan alam yang menentukan. Salah satu ini contohnya ya. Salah satunya ada arus laut gitu ya. Ocean energy, ada juga energi bayu gitu ya, terus ada juga tenaga surya gitu. Nah, kalau untuk intermittent ini memang sekarang juga masih banyak dikembangin di Indonesia, terutama surya ya. Tenaga surya ini di Indonesia sekarang juga semakin naik grafiknya. Kalau energi bayu juga perlahan mulai naik gitu ya, sehingga kalau kita berbicara harga harusnya kan semakin banyak pasar gitu ya, semakin banyak pemain, harganya pun juga semakin kompetitif gitu. Nah, sedangkan kalau untuk arus laut ini memang sekarang ini yang saya tahu sama teman-teman pelaku di industri renewable energy sekarang masih sifatnya eksperimental. Jadi kalau untuk ocean ini kebetulan teknologinya memang masih kebanyakan eksperimental gitu ya. Nah, mungkin secara teknologi lumayan rumit dan juga harus dipikirkan berbagai macam risiko yang ada ketika kita mau mengimplementasikan gitu. Nah, kemudian di slide berikutnya ini karena teman-teman berasal dari Makassar gitu ya, atau dari Pulau RUPTL PLN gitu ya. Jadi ini bisa dilihat sebenarnya potensi dari daerah teman-teman itu kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan dan yang bisa banyak berkembang gitu ya. Kalau ngelihat dari RUPTL PLN itu, teman-teman bisa lihat bahwa potensi di pulau teman-teman itu di Sulawesi itu kalau ngelihat dari tabel 576 ini gitu ya, tiap tahun ini potensi untuk penggunaan energi dari air itu cukup besar dan cukup signifikan, lumayan gitu ya, penambahan sampai tahun 2028 gitu. Jadi mungkin teman-teman di sana mungkin udah mulai bisa berkonsentrasi gitu, ngelihat sekitaran Makassar atau di Pulau Sulawesi lain atau bahkan mungkin dari skala globalnya gitu. Nah, kalau bicara tentang teknologi sebenarnya sih saya juga masih dalam belajar gitu, karena sekarang juga masih sekolah terkait untuk memperdalam teknologi-teknologi energi renewable itu sendiri. Cuman saya di sini pengen sharing aja sama teman-teman. Karena teman-teman ini adalah sebagai mahasiswa mungkin ya sekarang statusnya gitu ya. Nah, peran mahasiswa itu sangat penting gitu ya buat menentukan masa depan bangsa ke depan gitu. Terutama karena saya ini di bidang energi, jadi ya mungkin kita bisa berbicara future gitu tentang energi ini. Nah, kira-kira dari teman-teman itu apa sih tindakan yang bisa dilakuin gitu sebagai pelajar, sebagai anak muda gitu untuk mengembangkan potensi energi terbarukan ke depannya. Ya tentunya sih sebagai pelajar pasti teman-teman sekarang harus berpikir kritis, kemudian teman sama orang-orang yang lebih berpengalaman, kemudian jangan bosan untuk selalu ikut acara-acara yang bermanfaat seperti belajar tentang kayak renewable ini atau teknologinya, atau bahkan mungkin bisa juga ikutan belajar tentang economic engineering energi segala macam. Jadi sekarang itu teman-teman ini ada di generasi di mana teman-teman tuh mengakses data sebenarnya cukup gampang gitu. Tinggal bagaimana teman-teman mau melakukan, mau berusaha atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan zaman sekarang ini teman-teman udah saya lihat sih kalau generasi sekarang ini lebih open minded ya harusnya ya gitu. Karena nggak kayak zaman-zaman dulu. Mungkin zaman dulu kan teman-teman yang orang tua zaman dulu itu mungkin kalau mau nyari data-data mereka harus benar-benar survive gitu ya. Bahkan mau mencari buku atau mau mencari sumber data-data itu harus berjuang banget gitu. Kalau sekarang itu enggak sih, mudah-mudahan sih selama itu datanya diperbolehkan untuk umum, biasanya sih sangat mudah didapatkan gitu.
Saya cuman sharing aja nih, saya kan sekarang kebetulan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang solar PV. Nah, saya ini sekarang sedang bekerja di Surya Utama Nuansa. Surya Utama Nuansa itu sebenarnya adalah sebagai developer pengembangan solar PV di Indonesia, gitu. Nah, karena saya memang spesialisnya di solar PV, jadi ya pasti kita ini sekarang lagi ngembangin semua industri, hampir semua industri yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, dan juga di Pulau Sulawesi, di mulut-mulut tambang segala macam. Nah, itu kita sekarang lagi mencoba mengkombinasikan bauran energi. Jadi kalau ada industri yang mereka kita bantu, kita approaching untuk biar bisa membarukan atau mengkombinasikan dengan energi yang terbarukan. Gitu. Jadi peran teman-teman nih sebagai pemuda ini saat ini harus sering diasah, digali gitu, terus dipikirkan dan harus berpikiran kritis juga gitu. Terus mungkin bisa menjadi masukan juga buat teman-teman kalau misalkan berbicara renewable energy itu coba juga jangan cuma bicara tentang energi source pembangkitnya gitu, tapi mungkin teman-teman sebagai generasi muda dari berbagai macam jurusan gitu, kayak mungkin ada teknik, ada ekonomi, ada hukum, ada MIPA, dan ada ilmu-ilmu lainnya, tolong dikembangkan gitu ya, karena untuk di bidang energi ini sebenarnya sih kakak bisa bilang kalau di dunia pekerjaan sih nggak harus engineering sebenarnya, kita butuh tim legal, kita butuh tim ekonomi buat kajian marketing, bisnis, kita juga butuh tim research and development-nya, itu biasanya ada anak-anak MIPA, terus ada juga anak-anak gizi, kayak gitu, jadi kayak ya saling membantu multidisiplin ilmu untuk mencapai perekonomian dan pertahanan energi yang lebih baik tentunya buat di Indonesia ke depannya gitu. Jadi itu aja sih mungkin sharing, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain boleh. Kakak cuman jatuhnya sharing-sharing aja nih terkait peran pemuda gitu, peran anak muda untuk mengembangkan energi gitu. Ada satu lagi, ini yang sering dilupain juga. Jadi selain kita harus ngelihat sumber energi apa aja gitu ya untuk renewable energy, mungkin teman-teman juga harus berpikir kritis gitu. Teknologi apa yang kira-kira bisa mendukung buat renewable energy kita gitu. Maksud kakak gini, kita kalau berbicara misalkan nih, kakak berbicara tentang solar PV, kita ini hampir 100% sebenarnya solar PV-nya itu masih dari luar negeri gitu. Nah, kita nih sebagai anak muda mungkin bisa belajar gitu. Mungkin suatu saat Indonesia bisa mempunyai teknologi mandiri gitu, sehingga bisa mensupport semua kebutuhan untuk pengembangan energi kita, baik dia sifatnya yang renewable maupun yang sekarang sudah berjalan gitu. Jadi kita harus sampai berpikir secara kritis juga ke arah situ. Mungkin ada teknologi apa nih yang bisa kita kembangin, kita sebagai mahasiswa harus inovatif, harus kreatif gitu. Karena to be honest, sedih juga sebenarnya kalau misalkan kakak ngejalanin project pembangunan PLTG, PLTGU, itu hampir sebenarnya walaupun ada regulasi gitu ya, TKDN segala macam, tapi hampir mayoritas itu barang-barang itu dari luar negeri gitu. Mungkin generasi muda kedepannya bisa lebih mau belajar, mau berusaha biar kita bisa punya mungkin manufaktur hebat gitu ya, yang asli lokal dari Indonesia gitu. Jadi kita harus bisa belajar teknologinya secara detail supaya ke depan kita punya kemandirian gitu. Itu aja sih kalau dari kakak, kebetulan sharing-sharingnya. Gambar ini adalah daerah Raja Ampat. Di sana ternyata hanya menggunakan PV, tapi sedikit sekali. Paling hanya 20%, 30%. Lainnya masih menggunakan genset. Genset itu berasal dari fosil